Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan kaidah-kaidah dasar di dalam ilmu nahwu. Fa insyaallah sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagian yang ketiga, yaitu tentang ilmu tasrif atau ilmu sharaf. Dijelaskan oleh penyusun tentang apa itu ilmu tasrif, apa itu ilmu sharaf, setelah kita mempelajari ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kedudukan ataupun jabatan suatu kata dalam sebuah kalimat yang sempurna. Ilmu sharaf dijelaskan di halaman yang ke-117 adalah ilmu yang menjelaskan tentang proses atau pembentukan suatu kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk kata menjadi bentuk yang lainnya dengan makna arti yang berbeda-beda. Jadi memproses atau membentuk satu kata ke kata yang lainnya dengan makna arti yang berbeda. Contoh misalnya ada kata sami'a yang artinya adalah telah mendengar, menjadi yasma'u artinya sedang atau akan mendengar, berubah menjadi isma' yaitu dengarkanlah, sami'un yang mendengar, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu tasrif ataupun ilmu sharaf. Dan ilmu tasrif seperti yang dijelaskan oleh penyusun dan juga dijelaskan di buku-buku yang lainnya, ada dua bentuk, ada dua bentuk penasrifan. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Yaitu cara memproses suatu kata dalam bahasa Arab dengan bentuk istilahi, yaitu dengan bentuk horizontal. Jadi seperti fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, dan seterusnya sampai berbentuk fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Itu adalah bentuk tasrif istilahi. Apa itu?
tasrif yang berbentuk apa? Horizontal. Ya. Secara umum ya berjumlah 12 kata. Dari mulai fi'il madhi aktif, fi'il mudhari aktif, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, ya fi'il amr, isim zaman, isim makan, isim alat gitu ya. Kemudian apa? Bentuk ya fi'il madhi majhul pasif, dan bentuk fi'il mudhari apa? Ya majhul yaitu pasif. Ya seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun if'alla taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu adalah apa? Bentuk tasrif yang pertama. Apa tadi namanya? Tasrif istilahi, yaitu proses membentuk kata, memproses kata dalam bahasa Arab dengan apa? Bentuk ya horizontal. Jumlahnya ya secara umum ada 12 apa? 12 kata. Kemudian tasrif yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Tasrif dengan ya bentuk ya lughawi. Ya, tasrif dengan bentuk apa? Lughawi. Yaitu apa? Tasrif ya memproses kata dalam bahasa Arab ya secara umum adalah kata kerja dengan bentuk apa? Vertikal. Dengan bentuk apa? Vertikal. Itulah yang dimaksud dengan tasrif lughawi, yaitu memproses kata dalam bahasa Arab dengan bentuk apa? Ya, dengan bentuk vertikal. Ya, mengikuti ya urutan bentuk dari bentuk-bentuk apa? Dhamir, kata ganti yang ada dalam bahasa Arab. Ya, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Ya, jadi memproses kata ya secara umum kata kerja dalam bahasa Arab ya dengan mengikuti urutan bilangan bentuk daripada apa? Dhamir. Ya, atau yang sering kita dengar ya istilah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sampai apa? Fa'altu, fa'alna. Itulah yang dimaksud dengan apa? Tasrif yang kedua lughawi. Ini hal penting ya saudaraku dan saudariku yang harus ya antum dan antunna apa? Pahami. Jadi tasrif ya ilmu saraf ya ilmu tasrif adalah ilmu yang apa tadi ya mempelajari tentang pembentukan, proses pembentukan kata dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam ya istilah isim seperti misalnya ya qalamun gitu ya, kemudian menjadi apa? Qalamani, atau qalamaini, qalamaini, kemudian menjadi apa? Aqlamun. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tasrif. Ya, jadi memproses, membentuk gitu ya suatu kata dari satu kata ke kata yang lain, dan masing-masing memiliki apa? Arti tersendiri, memiliki makna yang berbeda-beda. Atau misalnya tadi fahima, fahima, kemudian apa? Yafhamu, kemudian fahman ya, kemudian ifham, ifham, kemudian la tafham, la tafham, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tasrif. Jadi tasrif ataupun saraf adalah ya disiplin ilmu yang mempelajari apa? Bentuk perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dari satu kata ke kata yang lain, dan masing-masing kata tersebut memiliki makna arti yang berbeda-beda. Ya, semoga hal ini bisa dipahami. Dan tadi telah diterangkan di awal ada tasrif yang berbentuk apa? Istilahi gitu ya. Dan ada tasrif yang berbentuk apa? Lughawi. Istilahi yaitu tasrif yang berbentuk apa? Horizontal. Jumlahnya ada berapa tadi? Secara umum 12 kata. Sedangkan lughawi adalah tasrif yang berbentuk apa? Vertikal. Secara umum jumlahnya ada berapa? 14 kata, sesuai dengan apa? Ya bentuknya
fungsi ya kegunaan dari dhamir itu sendiri. Ini ya hal penting yang harus antum dan antunna pahami bersama tentang apa itu ilmu sharaf atau apa itu ilmu tasrif. Kemudian ya dilanjutkan oleh penyusun di halaman yang ke 118, 119 tentang ya bab tasrif istilahi. Jadi difokuskan pada apa? Ya tasrif yang pertama. Apa tadi? Ya tasrif istilahi. Ya istilahiyun, yaitu tasrif memproses kata, membentuk kata dengan bentuk horizontal. Ya, dengan bentuk apa? Ya, mendatar. Ya, yang tadi saya sebutkan jumlahnya ada berapa secara umum? 12. Ini bentuk secara umum. Karena tidak semua berjumlah 12 fiil ketika ditasrif dengan bentuk istilahi, tidak semuanya apa? Berjumlah 12. Ada yang ya cukup ya 7 ya kan, 8 dan seterusnya, dan tidak ada bentuk yang lainnya. Diterangkan di sini tentang at-tasrifu al-istilahiyyu, yaitu tasrif dengan bentuk horizontal ataupun mendatar. Di sini ya bagian yang pertama ya al-qismul awwalu tasriful fi'li ats-tsulathi al-mujarrad. Ya, memproses kata kerja ya, memproses bentuk kata kerja yang terdiri dari apa? Ya, kata dasar 3 huruf. Yang terdiri dari apa? Kata kerja dasar 3 huruf. Ketika kita mendengar istilah ya tsulathi mujarrad, maka ya yang harus kita ingat adalah fiil kata kerja yang jumlah hurufnya. Ingat, yang jumlah hurufnya itu terdiri apa? Dari 3 huruf. Ya, seperti misalnya sami'a ya, telah mendengar, kemudian kataba, telah menulis, hasuna, telah baik, tohura, telah bersih, ya kan, daraba, telah memukul, ya kan, qara'a, telah apa? Membaca, dan seterusnya. Itu adalah apa? Bentuk dari bentuk apa? Tsulathi mujarrad. Tapi sebelum ya kita mempelajari ya tentang tasrif istilahi, memproses kata dengan bentuk ya mendatar ataupun horizontal, yang harus kita kenali adalah wazan dan mauzun. Wazan artinya adalah cetakan gitu ya. Mauzun artinya yang dicetak. Wazan artinya pola, mauzun yang mengikuti apa? Pola. Ya, jadi di dalam mempelajari ilmu tasrif ataupun ilmu sorof, saudaraku dan saudariku, ya antunna harus paham tentang apa itu wazan dan apa itu mauzun. Saya ulang ya, wazan adalah apa? Naam, ukuran, pola, timbangan. Sedangkan mauzun adalah apa? Yang mengikuti pola, yang diukur, yang ditimbang. Nah, di sana ya disebutkan tentang ya bentuk tasrif al-istilahi yang terdiri dari apa? 3 huruf. Ya. Kata beliau, wa fihi sittatu abwabin. Ya, wa fihi sittatu abwabin. Di dalamnya ya, di dalam proses tasrif istilahi ini yang jumlahnya ada berapa tadi? 12 secara umum. Di dalamnya ada sittatu abwabin. Ada 6 bab ya, 6 bab itu ya, tolong diperhatikan baik-baik. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Ya. Jadi sekali lagi 6 bab yang ada di dalam pembahasan tasrif istilahi itu ya adalah ya apa tadi? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin,
kasru kasrin dhammatani. Apa maknanya? Yaitu bentuk pola dari apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi tadi yang saya sebutkan, wahai saudaraku dan saudariku, adalah apa? Bentuk pola dari apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Karena ya, dua kata tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, dijadikan sebagai apa? Acuan gitu ya, untuk membentuk apa? Kata-kata yang lainnya gitu ya, dari bentuk tasrif istilahi. Jadi diterangkan ya tadi oleh penyusun, fihi na'am sittatu abwabin, ya, abwabin. Di dalam tasrif apa? Di dalam tasrif istilahi ini terdapat apa? Sittatu abwabin. Ada 6 bab, ya, ada 6 bab. 6 bab itu ya, yang pertama, perhatikan baik-baik, ini adalah bentuk dari apa? Fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari'. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tolong dicamkan baik-baik ya akhil karim. Yang pertama adalah fathu dhammin. Ya, yang pertama adalah apa? Fathu dhammin. Ya. Fathu na'am dhammin. Ya. Apa maksudnya fathu dhammin itu? Adalah bentuk pola dalam apa? Ya, kata kerja fi'il madhi dan fi'il mudhari', yaitu fa'ala, na'am, yaf'ulu. Perhatikan yang saya lingkari ini. Jadi karena bentuk pola pada sulasi mujarrad, yang membedakan antara satu pola dengan pola yang lain terletak pada apa? Harokat huruf yang keduanya, baik fi'il madhi F1 ataupun fi'il mudhari'nya, ya, atau terdapat pada harokat ain fi'ilnya, ya, ain fi'ilnya, huruf yang kedua. Di sini fathah, di sini dhammah. Maka disebut apa? Fathu dhammin. Fathah pada fi'il madinya, dhammah pada fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua, ya, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Naam. Perhatikan baik-baik. Fathu kasrin, ya, fathu kasrin. Ya, kasrin. Fathu kasrin maksudnya apa? Ain fi'ilnya, huruf yang kedua pada fi'il madhi, harokatnya fathah. Sedangkan apa? Ain fi'ilnya, huruf yang kedua pada fi'il mudhari' kasrah. Bentuk polanya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Fa'ala sama dengan sebelumnya, tapi di sini apa? Yaf'ilu. Yaf'ilu, ya, perhatikan di sini. Ya. Tolong yang saya lingkari di sini, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan ain fi'ilnya kasrah pada fi'il mudhari'. Jadi untuk memudahkan aja antum ataupun antunna mengingatnya 6 bab yang ada pada tasrif istilahi untuk sulasi mujarrad. Apa tadi? Fathu dhammin, fathu kasrin. Yang ketiga, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Naam, fathah, naam, fathatani. Ya, fathatani. Naam, ya, fathatani. Ya, atau kita sebut dengan istilah apa? Naam, fathatani. Naam. Ya, fathatani. Jadi fathatani, dia itu double fathah. Ya, maksudnya double fathah itu, perhatikan baik-baik ya. Fa'ala, ya, ain fi'ilnya, huruf yang keduanya fathah pada fi'il madhi, dan apa pada fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya juga fathah. Naam. Ya, perhatikan baik-baik. Na'am, alu. Ya, yaf'alu. Ingat, di sini berharokat fathah di bab yang ketiga pada fi'il madhinya, dan di sini juga apa? Berharokat fathah. Maka bisa kita simpulkan, ya, tolong saudaraku dan saudariku, antum dan antunna perhatikan baik-baik, bahwa ketika antum ataupun antunna mendapati fi'il madhi yang mengikuti pola apa? Fa'ala, yang mengikuti pola apa? Fa'ala, ain fi'ilnya berharokat apa? Fathah.
maka bentuk fi'il mudhoreknya, ya bentuk apa? F2-nya, fi'il mudhoreknya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ain fi'ilnya berharokat dhammah, ya. Kemungkinan yang kedua, ain fi'ilnya berharokat kasrah. Kemungkinan yang ketiga, ain fi'ilnya berharokat apa? Fathah. Ya, tidak ada yang keempatnya. Jadi ini ya sekali lagi merujuk kepada kamus. Jadi untuk menentukan fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Apakah ain fi'ilnya dhammah, kasrah atau fathah? Kita merujuk kepada sumber bahasa itu sendiri. Yaitu apa? Shahibul lughah, yang punya bahasa, dan juga apa? Kamus. Jadi melihat kamus kita. Misalnya apa? Kata ya kataba. Ya, apakah di sana fi'il mudhari'nya yaktubu, yaktibu ataukah yaktabu? Maka kita harus merujuk kepada kamus. Maka contohnya apa misalnya? Ya, bentuk mauzunnya na'am, ya. Kataba, na'am, yaktubu. Ya, yaktubu. Perhatikan di sini ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhinya, ain fi'ilnya dhammah pada apa? Fi'il mudhari'nya. Ya. Begitu pula dengan yang kedua, fathu kasrin. Yaitu apa tadi? Ya, pada fi'il madhinya berharokat fathah ain fi'ilnya, pada fi'il mudhari' ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah. Misalnya kata dharaba yadhribu. Ya, kata apa? Na'am, ya. Dharaba, na'am, yadhribu. Na'am, yadhribu. Nah, perhatikan di sini ain fi'ilnya berharokat fathah pada fi'il madhi, ain fi'ilnya berharokat kasrah pada fi'il mudhari'. Ya. Maka untuk menentukan bagaimana ya bentuk ain fi'ilnya pada F2-nya, sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku, ya, kita harus merujuk kepada kamus. Begitu pula bab yang ketiga apa tadi? Fathatani. Fathatani itu maksudnya apa? Double fathah. Ya kan? Fi'il madhinya ain fi'ilnya fathah, fi'il mudhari'nya juga ain fi'ilnya fathah. Fa'ala yaf'alu, ya. Seperti kata misalnya na'am, kata apa misalnya untuk fathatani, yaitu kata misalnya jalasa, na'am, jalasa yajlisu, ya. Na'am, dakhala yadkhulu, kemudian apa? Kharaja yakhruju, na'am, kataba yaktubu, sami'a yasma'u, na'am. Seperti contoh misalnya di sana ya didapati ya contoh untuk yang ain fi'ilnya ya sama-sama berharokat fathah, ada fataha yaftahu. Naam, ya, ada kata fataha. Naam, fataha yaftahu. Naam, yaftahu. Nah ini. Jadi kedua-duanya baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'nya, kedua-duanya berharokat apa? Fathah. Naam. Kemudian yang keempat, ya ini kan baru 3 ya, sedangkan tadi disebutkan wa fi sittatu abwab. Ya, di dalam tasrif istilahi untuk yang terdiri dari tiga huruf, ya, masing-masing pola yang saya sebutkan ini tiga huruf, ya. Ini al-waznu, ya, al-waznu, ya, al-waznu yaitu wazan, dan ini adalah apa? Al-mauzun. Nah, al-mauzun. Jadi ada wazan, ada mauzun. Ya, untuk bab yang keempat, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Ya, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Naam, kasru fathin. Naam, kasru apa? Fathin. Naam, ya, fathin. Nah, ya, jadi sekarang untuk fi'il madhinya tidak lagi fathah, tapi apa sekarang? Kasrah. Jadi kasru fathin. Bagaimana wazannya? Perhatikan baik-baik. Naam, fa'ila. Naam, fa'ila yaf'alu. Naam. Ya. Yaf'alu. Nah, jadi perhatikan di sini tidak lagi fa'ala seperti 3 pola sebelumnya, tapi pola yang keempat pada bentuk fi'il madhi yaitu apa? Fa'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yaf'alu, ya. Jadi polanya adalah apa? Fi'il mudhari'nya
berbentuk apa? Harokat fathah. Ya, harokat apa saudaraku? Fathah. Seperti ya di sana disebutkan misalnya untuk apa? Ya, kasru fathin di sini ada kata misalnya alimah. Ya, ada kata apa? Alimah. Nah, ada contoh kata alimah. Naam. Alimah di sini ain fiilnya berharokat fathah kasrah, kemudian apa? Ya'lamu. Naam ya. Ya'lamu. Di sini ain fiilnya pada fiil mudhari berharokat apa? Fathah. Ya, sama ya. Kasru ya, kasrah, kemudian apa? Fathin, ya'lamu. Jadi alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Kemudian yang kelima ya saudaraku dan saudariku yaitu apa? Naam. Ya. Naam. Jadi fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin ya, kasru kasrin gitu ya. Kasru kasrin, naam. Ya, kasrin. Ya, kasru kasrin itu maksudnya apa? Pada fi'il madhi harokat ain fi'ilnya kasrah, pada fi'il mudhari ain fi'ilnya apa? Kasrah juga. Ya, atau kita sebut dengan kasrotani boleh. Sebagaimana tadi nomor 3 fathatani boleh. Jadi untuk memudahkan menghafalkan saja. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Jadi kasru kasrin itu maksudnya pada bentuk fi'il madhinya ain fi'ilnya berharokat kasrah, pada bentuk fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya juga berharokat apa saudaraku saudariku? Kasrah. Apa polanya? Perhatikan baik-baik. Naam, fa'ila. Perhatikan, sama dengan yang keempat. Ya, ain fi'ilnya kasrah. Naam. Kemudian pada fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Nah, perhatikan saudaraku saudariku, yaf'ilu. Nah, sama-sama berharokat apa di sini? Kasrah. Naam. Di sana disebutkan seperti apa? Contoh pola apa? Hasiba yahsibu. Nah, contoh apa? Naam, hasiba yahsibu. Naam. Hasiba, naam. Nah, di sini ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya naam yahsibu. Nah, berharokat kasrah juga. Jadi hasiba yahsibu. Fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang terakhir wahai saudaraku yaitu apa? Dhammatani. Apa? Dhammatani. Ya. Yaitu apa dhammatani? Pada fi'il madhi ain fi'ilnya berharokat dhammah, pada fi'il mudhari ain fi'ilnya berharokat apa? Dhammah. Ya. Apa polanya? Fa'ula. Naam, fa'ula. Ya, yaf'ulu. Naam, yaf'ulu. Ya, fa'ula yaf'ulu. Naam, yaf'ulu. Ya, seperti ya mauzunnya apa? Ya, hasuna atau kabura. Nah, hasuna yahsunu. Ya, yahsunu. Nah, perhatikan di sini. Jadi kataba yaktubu dia fathu dhammin. Daraba yadribu dia apa? Fathu kasrin. Fataha yaftahu dia fathatani, fathu fathin. Alima ya'lamu kasru fathin. Hasiba yahsibu kasru kasrin. Hasuna yahsunu dhammatani. Inilah 6 bab ya, pola dan yang mengikuti pola dari apa? Tasrif istilahi. Dari apa tadi? Tasrif istilahi untuk apa? Thulathi mujarrad. Saya ulang ya, untuk thulathi mujarrad. Maksudnya thulathi mujarrad adalah bentuk fi'il madhinya ya, bentuk fi'il madhinya terdiri dari 3 huruf. Perhatikan di sini. Fa'ala kataba, 3 huruf. Fa'ala daraba, fa'ala fataha, fa'ila alima, fa'ila hasiba, ya, fa'ula hasuna. Semuanya baik wazan ataupun mauzun terdiri dari tiga huruf. Maka yang ingin saya tekankan ya kepada antum dan antunna, saudaraku saudariku, ya, dari pembahasan tasrif ya istilahi yang berjumlah berapa tadi? 12, berbentuk apa tadi? Horizontal ataupun mendatar.
Maka yang harus antum hafalkan yang pertama dan yang utama adalah ini, 6 bab ini. Ya, 6 bab bersama polanya dan yang mengikuti pola. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Sama-sama ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Semoga pembahasan ini bisa antum dan antunna mengerti dengan baik dan benar, karena kunci ya dari mempelajari ilmu tasrif, ilmu sharaf secara umum harus hafal. Sekali lagi apa? Harus mau menghafalkannya. Semoga Allah memudahkan niat baik kita dan menetapkan apa yang kita usahakan ini sebagai bentuk amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.